Apa sih perencanaan agrarian itu? Agrarian Plan atau perencanaan agrarian adalah suatu rencana yang menceritakan tingkat ramalan untuk kelompok produk barang jadi, persediaan, kekurangan, dan perubahan tenaga kerja. Rencana agrarian berkaitan dengan penentuan kapasitas dan waktu produksi pada jangka menengah pada masa mendatang, biasanya antara 3 sampai 14 bulan ke depan. Rencana agrarian menggunakan informasi mengenai kelompok atau lini produk, bukan produk individu. Rencana ini berkaitan dengan total atau agregat dari lini produk individu. Empat hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat. Yang pertama, audit yang logis untuk mengukur penjualan dan keluaran. Yang kedua, ramalan permintaan dari periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat. Yang ketiga, metode untuk menentukan biaya-biaya yang relevan. Yang keempat, model yang menggabungkan ramalan dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Strategi perencanaan agregat. Yang pertama, pilihan kapasitas. Perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas produksi dasar. Yang pertama itu dengan mengubah tingkat persediaan. Yang kedua, mengubah-ubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan. Yang ketiga, mengubah-ubah tingkat produksi melalui waktu lembur atau waktu kosong. Yang keempat, subkontrak. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan tenaga kerja paruh waktu. Pilihan permintaan. Yang pertama, yaitu memengaruhi permintaan. Ketika permintaan rendah, perusahaan dapat mencoba meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, penjualan pribadi, dan potongan harga. Contohnya seperti maskapai penerbangan dan hotel yang telah lama menawarkan diskon akhir pekan dan tarif untuk musim yang sepi. Contoh selanjutnya yaitu seperti bioskop yang mengurangi harga pertunjukan film pada pagi atau siang hari dan beberapa lembaga lainnya. Yang kedua, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan barang atau jasa yang diterima perusahaan, tetapi tidak bisa atau secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi pada saat itu. Jika pelanggan mau menunggu tanpa kehilangan etikat baik atau pesanan, tunggakan pesanan merupakan strategi yang mungkin dijalankan. Banyak perusahaan melakukan tunggakan pesanan, tetapi pendekatan ini seringkali mengakibatkan kehilangan penjualan. Yang ketiga yaitu bauran produk dan jasa yang melawan tren musiman. Contohnya seperti perusahaan AC, mesin pemotong rumput, dan penyingkir salju. 3. Pencampuran pilihan untuk mengembangkan rencana. Yang pertama, strategi perburuan. Strategi ini biasanya mencoba untuk mencapai tingkat keluaran dari setiap periode yang memenuhi ramalan permintaan pada periode tersebut. Strategi ini biasanya dipenuhi dengan berbagai cara. Contohnya, manajer operasi bisa mengubah-ubah tingkat tenaga kerja dengan merekrut dan memberhentikan tenaga kerja itu. Atau bisa mengubah-ubah keluaran dengan waktu lembur, waktu kosong, karyawan paruh waktu, atau subkontrak. Banyak organisasi jasa suka dengan strategi perburuan karena mengubah pilihan tingkat persediaan sulit atau mustahil untuk dilakukan. Industri-industri yang beralih ke strategi perburuan meliputi pendidikan, perhotelan, dan konstruksi. Yang kedua, strategi tingkat. Strategi tingkat atau penjadwalan tingkat level scheduling merupakan rencana agregat di mana tingkat produksi tetap sama dari periode ke periode. Perusahaannya seperti Toyota dan Nissan, yang berusaha untuk mempertahankan tingkat produksi pada tingkat yang seragam. Mungkin membiarkan persediaan barang jadi naik atau turun untuk menopang perbedaan antara permintaan dan produksi atau menemukan pekerjaan alternatif untuk karyawan. Kesimpulannya, tenaga kerja yang stabil menciptakan produk dengan mutu lebih baik, perputaran karyawan, dan ketidakhadiran lebih rendah, serta karyawan yang lebih berkomitmen terhadap sasaran perusahaan. Yang selanjutnya yaitu strategi campuran.
Strategi perencanaan yang menggunakan dua atau lebih variabel yang dapat dikendalikan untuk menentukan rencana produksi yang layak. Perencanaan agregat pada bidang jasa. Teknik-teknik yang sukses untuk pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan. Yang pertama, penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respon cepat atas permintaan pelanggan. Yang kedua, tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Yang ketiga, fleksibilitas keterampilan tenaga kerja individu sehingga memungkinkan tenaga kerja yang ada dapat dialokasikan kembali. Yang keempat, fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang berubah. Pilihan-pilihan tersebut tampaknya sulit dilakukan, tapi merupakan hal yang lumrah dalam industri jasa, di mana tenaga kerja merupakan sarana perencanaan agregat yang utama, contohnya sebagai berikut. Kelebihan kapasitas yang dimiliki oleh tenaga penjual real estate dan mobil dapat digunakan untuk melakukan penelitian dana perencanaan. Yang kedua, Departemen Kepolisian dan Pemadam Kebakaran memiliki ketentuan untuk memanggil karyawannya yang tidak bertugas dalam keadaan sangat darurat. Apabila keadaan darurat diperpanjang, polisi atau karyawan pemadam kebakaran dapat bekerja lebih lama dengan tambahan giliran kerja. Nah, selanjutnya, jika bisnis tidak terduga sepi, restoran dan toko retail memulangkan karyawannya lebih awal. Karyawan gudang di Toserba bekerja sebagai kasir ketika antrian keluar terlalu panjang. Selanjutnya itu pelayan wanita yang berpengalaman meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan saat banyak pelanggan yang datang. Perencanaan agregat dapat dibedakan berdasarkan pada jenis jasa yang disediakan. Yang pertama yaitu contohnya restoran. Dalam bisnis yang memiliki permintaan yang sangat bervariasi seperti restoran, penjadwalan agregat ditujukan untuk memperlancar tingkat produksi dan menentukan tenaga kerja optimal. Contoh yang kedua yaitu rumah sakit. Rumah sakit menghadapi masalah perencanaan agregat dalam mengalokasikan dana, karyawan, dan pasokan sehingga dapat memenuhi permintaan pasien. Yang ketiga yaitu rantai bisnis perusahaan kecil berskala nasional. Dengan munculnya rantai bisnis ini, seperti bengkel mobil dan pusat fotokopi atau percetakan. Pertanyaannya adalah, agregat versus perencanaan independen di awal pendirian bisnis. Baik pembeli maupun kapasitas produksi dapat direncanakan secara terpusat saat permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus. Pendekatan ini sering menguntungkan karena mengurangi biaya serta membantu mengelola arus kas secara mandiri untuk setiap lokasi. Selanjutnya yaitu jasa lain-lain. Kebanyakan jasa lain-lain seperti keuangan, transportasi, dan jasa komunikasi memberikan keluaran yang tak terwujud. Perencanaan agregat untuk jasa ini terutama berkaitan dengan merencanakan kebutuhan SDM serta mengelola permintaan. Sasarannya adalah menentukan tingkat permintaan puncak dan mendesain metode yang memanfaatkan secara penuh tenaga kerja selama periode permintaan rendah. Nah, selanjutnya yaitu industri maskapai penerbangan. Perencanaan agregat terdiri atas jadwal mengenai jumlah penerbangan keluar masuk, jumlah penerbangan pada semua jalur, jumlah penerbangan yang akan dilayani pada semua penerbangan, jumlah awak pesawat dan landasan yang diperlukan pada setiap pusat kegiatan dan bandara. Penentuan jumlah tempat duduk untuk dialokasi ke berbagai kelas biaya. Manajemen pendapatan. Sebagian besar model operasi seperti kebanyakan model bisnis mengasumsikan bahwa perusahaan mengenakan harga yang sama kepada semua pelanggan untuk sebuah produk sebenarnya. Banyak perusahaan bekerja keras mengenakan harga berbeda. Gagasannya adalah menyesuaikan kapasitas dan permintaan dengan mengenakan harga berbeda didasarkan pada kesediaan pelanggan untuk membayar. Tantangan manajemen adalah mengidentifikasi perbedaan tersebut dan berdasarkan pada hal itu menentukan harga. Teknik untuk titik harga majemuk disebut manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan atau hasil adalah proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya langka perusahaan bagi pelanggan pada harga yang memaksimalkan pendapatan. Karakteristik berikut sehingga membuat manajemen pendapatan menjadi menarik.
Yang pertama, jasa atau produk dapat dijual terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Yang kedua, permintaan yang berfluktuasi. Yang ketiga, kapasitas secara relatif tetap. Yang keempat, permintaan dapat dibagi. Dan yang terakhir yaitu biaya variabel rendah dan biaya tetap tinggi. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang perencanaan agregat. Dapat disimpulkan, perencanaan agregat merupakan hal yang penting dalam proses produksi, yang juga berkaitan dengan strategi operasi yang digunakan oleh banyak perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan perencanaan ini, karena jika salah langkah, maka perusahaan bisa rugi. Karena kapasitas barang yang diproduksi berlebih sehingga menyebabkan banyak biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan, yang seharusnya dapat dinetralisir atau dihindari sebelumnya. Nah, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa kritik dan sarannya di komentar, dan jangan lupa like. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!